Soal yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun dengan tinggi badannya itu 135 cm, kemudian berat badannya itu 25 kilo. Dirawat di ruang anak dengan diagnosa dokter itu menderita pneumonia. Hasil asesmen gizi menunjukkan pasien mengeluh mual, nafsu makan menurun, batuk-batuk, dan risiko kemungkinan terjadinya aspirasi. Nah, apa sih bentuk makanan yang tepat untuk kasus tersebut ya? Nah, di sini kata kuncinya ya teman-teman, kita lihat ya, dia itu mengeluh mual, nafsu makannya menurun, dan dia juga mengalami gejala batuk-batuk gitu. Jadi, makanan yang tepat diberikan itu adalah dengan cara disaring. Supaya apa? Untuk minimalisir makanan itu terbuang gitu ya. Ataupun si pasiennya itu tersedak karena batuk-batuk. Kita harus tahu ya, untuk makanan bagi pasien itu intake yang masuk itu harus 80%. Jangan sampai makanan yang diberikan itu banyaknya itu terbuang ya. Nah, untuk itu alangkah baiknya makanan yang diberikan itu disaring terlebih dahulu sehingga si pasiennya bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Dan diharapkan bisa mencapai 80% intake makanan untuk kebutuhan tubuh ya. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada seorang laki-laki yang berusia 50 tahun dengan berat badannya itu 45 kilo ya, dan tinggi badannya itu 165 cm, dirawat di rumah sakit dengan diagnosa TBC. Keluhan yang dirasakan itu demam, mual, penurunan nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik itu didapatkan dengan suhu 37 derajat Celcius, tekanan darahnya 115/80, dan juga data laboratorium meliputi gula darah sewaktunya itu 110, kadar Hb-nya 11,5, albuminnya 2,5, dan asupan energinya 56% dari kebutuhan. Proteinnya 60% dari kebutuhan. Kira-kira data apa saja yang harus dimonitor setiap harinya? Oke, kita lihat ya teman-teman, di sini si pasiennya itu menderita penyakit TBC ya. Seperti yang kita tahu bahwa si penderita TBC itu biasanya keluhannya itu adalah tidak nafsu makan, ya berat badan turun drastis. Jadi diet yang diberikan kepada si penderita itu adalah diet TKTP, yaitu tinggi kalori, tinggi protein, ya. Sehingga memonitor asupan energi perlu dilakukan setiap hari agar pemenuhan kebutuhan gizi itu dapat tercapai dan dapat berpengaruh juga pada nilai-nilai hasil lab nantinya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, asupan energi dan zat gizi. Terutama diet yang diberikan itu adalah diet TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Seorang perempuan ya berusia 47 tahun dengan berat badannya itu 57 kilo, tinggi badannya itu 167 cm, dirawat di rumah sakit dengan diagnosa pneumonia. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi gizi, itu ditemukan pada hari keempat perawatan mengalami penurunan asupan makan dari 90% menjadi 60% dari hari sebelumnya. Kira-kira nih, apa sih tindak lanjut yang harus dilakukan pada kasus ini? Ya, dalam kasus ini kita perlu dilakukan pengkajian ulang ya teman-teman, atau asesmen ulang, gitu ya. Untuk mendapatkan diagnosa yang tepat sehingga dapat dilakukan perubahan intervensi dalam melaksanakan tata laksana diet. Nah, gunanya asesmen ulang ini untuk apa? Ya, sebagai tolak ukur rencana pengobatan berikutnya. Itulah kenapa perlu dilakukannya asesmen gizi ulang. Seorang petugas gizi ini sedang menerangkan dampak kelebihan berat badan yang dapat memicu tumbuhnya penyakit degeneratif pada forum pertemuan ibu-ibu PKK ya. Kira-kira, manakah yang termasuk ke dalam penyakit degeneratif? Pertama, teman-teman harus tahu dulu ya, penyakit degeneratif ini apa sih gitu ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa penyakit degeneratif ini itu adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ ini memburuk dari waktu ke waktu. Jadi, sifatnya itu adalah kronis ya, bukan akut. Jadi, butuh waktu yang lama sehingga muncul penyakit degeneratif ini. Untuk jenis-jenis penyakit degeneratif ini ada beberapa macam ya teman-teman. Pertama itu ada hipertensi. Jadi jawaban yang untuk soal di sini itu adalah yang A ya, hipertensi. Kemudian penyakit lainnya contohnya itu penyakit jantung, osteoporosis, DM gitu ya, kanker. Nah, itu masuk kepada penyakit degeneratif.
Berdasarkan hasil analisa data surveillance gizi di wilayah Puskesmas X yang merupakan wilayah miskin, didapatkan masalah gizi yang dominan ini adalah anemia gizi pada ibu hamil ya, sekitar 65%. Dan berdasarkan analisis penyebab yang merupakan penyebab munculnya masalah anemia ini adalah kurangnya asupan protein dan juga zat besi. Kemudian, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh ahli gizi ini dalam menanggulangi masalah tersebut kira-kira apa? Apakah menentukan alternatif program penanggulangan masalah, membuat plan of action, melakukan penyuluhan, atau memanfaatkan lahan untuk meningkatkan pendapatan? Jadi dari soal kita udah tahu ya, menjadi penyebab masalahnya itu adalah kurangnya asupan protein dan juga zat besi, sehingga timbullah anemia gizi pada ibu hamil. Untuk itu, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh petugas gizi itu adalah menentukan alternatif program penanggulangan masalah terkait pada soal ini ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Seorang ahli gizi Puskesmas X ingin melakukan penyuluhan dengan materi yang diberikan dapat mengubah pengetahuan dan pemahaman saja. Metode penyuluhan apa yang digunakan? Ya, kira-kira apa nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, di sini jawabannya adalah diskusi kelompok dan juga bermain peran serta berkonsultasi ya. Dalam mengubah pengetahuan ataupun pemahaman ya, diperlukan komunikasi persuasif sehingga menyebabkan masyarakat itu menjadi tahu, mau dan mampu untuk menerapkan ilmu yang telah diberikan atau disampaikan. Jadi jawaban dari soal ini itu adalah yang A. Seorang ahli gizi Puskesmas X ingin melakukan penyuluhan dengan materi yang diberikan dapat mengubah keterampilan ibu balita yang datang ke posyandu. Ya, kira-kira nih metode penyuluhan apa yang sebaiknya digunakan oleh petugas gizi tersebut? Di sini kata kuncinya itu adalah mengubah keterampilan ibu balita ya teman-teman. Nah untuk itu sebaiknya dilakukanlah demonstrasi dan juga bermain peran. Ya. Kenapa? Karena metode demonstrasi ini cara pengajaran dengan menyampaikan materi pelajaran menggunakan media, ya. Media bermain peran digunakan untuk mempraktikkan isi materi yang telah diberikan oleh si petugas ahli gizi tersebut. Seorang ibu hamil itu sangat rentan kekurangan kalsium. Oleh karena itu, bagi ibu hamil di samping mengikuti diet untuk ibu hamil, juga mulai trimester pertama mendapatkan suplemen tablet kalsium yang dikonsumsi tiap hari. Kira-kira nih, apa sih dampak jika kekurangan mineral tersebut? Nah, jawabannya itu adalah yang C, jadi gangguan koagulasi. Kita tahu ya bahwa kalsium itu selain diperuntukkan bagi kesehatan tulang dan gigi, ini juga bisa mencegah terjadinya osteoporosis, ya, dan juga berhubungan dengan koagulasi ataupun pembekuan darah bersama dengan sejumlah protein dan juga vitamin K. Oleh karena itu, jika kita kekurangan ataupun ibu hamil yang kekurangan mineral ini, itu dapat menyebabkan gangguan koagulasi atau pembekuan darah. Seorang laki-laki yang berusia 54 tahun dengan berat badan 62 kg telah 7 hari dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar derajat 3 pada daerah kepala, leher, dan tubuh bagian depan. Diberikan makanan lunak namun daya terima makan hanya 45%, sehingga berat badannya turun menjadi 58,6 kg. Kira-kira nih, apa sih evaluasi yang harus dilakukan agar daya terima makan pasien itu menjadi baik gitu? Ya, jawabannya itu adalah A ya, dengan rute pemberian makanan. Nah, kita tahu bahwa pada kejadian luka bakar derajat 3 dengan adanya luka di bagian kepala, leher, itu menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan. Sehingga rute ataupun jalur pemberian makanan ini bisa dilakukan secara enteral gitu. Jadi jawabannya adalah yang A.